capek ya? Senam segitu. Capek beneran, capek. Tapi kalau baru semenit doang. Kalau olahraga tuh kok jarang lebih gampang capek ya? Kalau jarang, ya itu udah biasa. Lari ya, yang paling gak capek tuh lari. Lari dari mana? Lari dari kenyataan. Lari olahraganya rutin biasanya udah lewat lah masa adaptasi. Iya. Tapi masih harus rutin. Ebi capek juga nggak Ebi? Capek. Ebi seneng nggak tadi diajarin Zumba kayak gitu? Seneng orang Ebi suka olahraga. Emang Ebi tahu Zumba itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Tanyain dong ke Tante Lisa. Si Ebi wangi. Emang wangi Ebi kenapa? Enggak wangi. Kalau Zumba itu buat Ebi. Sebentar penonton. Kenapa? Kata Ayu Ebi wangi. Tahu nggak tadi sebelum acara mulai? Apa? Ebi wanginya kayak wangi India. Bukan, ini si Ebi wangi. Tumben-tumbenan nih anak wangi. Biasanya pulang sekolah bau keringat. Biasanya nggak pakai minyak wangi. Lali-lali. Olah-olah. Biasanya tak pakai minyak wangi. Asli. Biarin adanya nyata. Nyata suka begitu. Saya jam. Bodoh amat. Asik. Bodoh amat. Asik. Solali-lali. Solali-lali. Ola-ola-la. Solali-lali. Ola-ola-la. Bisa loh dibikin senam lagu tadi. Lagu tadi jadi senam juga bisa. Dibikin namanya joget fitness, joget yang menyehatkan, dibikin joget. Coba. Pakai Coba lagu yang dong, tadi. tadi. Pakai lagu yang tadi Ayo dikit. nyanyi ya. Siap. Tuh. Bah. Keempat. Biasanya tak pakai minyak wangi. Biasanya tak suka begitu. Saya cemburu. Mana? Saya curiga. Takutnya ada kita. Lari-lari. Asik. Keren. Wow. Ya jelas lah. Udah punya anak dua tapi badannya goyangannya nyangkut banget. Dulu ya kan Allah. jadi rati joget ya. Bener iya. kan? Makanya namanya kan bikin nama sekarang kan joget fitness. Itu dia dari Zumba fitness kan dari American Latin. Iya. Indonesia namanya joget fitness. luar dong. biasa, tepuk tangan dong buat Lisa Natalia. Jogetannya banyak begitu. Ebi, Ebi, ganti baju soalnya kamu terlalu wangi di sini. Ganti baju mandi. Mami kata nama siapa aja emang? tadi ngomongnya gimana Tante? Gimana? Remember apa katanya? Remember of who? Remember of him. Remember of him. Remind me of who. Oh, remind me. Tanda lu baju kamar nih. Ebi Ebi terlalu ganti wangi, baju. ganti baju dulu. Ganti parfum yang lain. Kayaknya harus aku yang ngasih jajak. Ayo Ebi sayang. Yo, ini ya. Aduh, Ebi dikasih gituan lagi. Om Ivan. Apa? Jangan cari Ebi. Ebi masih sendiri. Tante. Dah. Udah, Tante. Diam situ ya. Dah. Ini anak susah banget diaturnya ya. Iya. Bukan lagi bandel banget. Disuruh olahraga dari tadi. Masa dia pinter. Iya, tapi memang harus dikasih peraturan yang benar tuh kalau Betul, kayak gitu. betul. Dijaga ya. Dijaga banget. Tadi sebutkan Zumba nih, ngomongin soal Zumba. Zumba itu dari Amerika. Kan American Latin. Dari 2002 mulainya Zumba di sana kan. Jadi masuk ke Indonesia tuh tahun 2009. Mewabah lah Zumba di mana-mana, tapi memang Zumba itu kan memang menguras kalori tuh bisa Betul. sampai 800 kalori. Termasuk orang pertama, Mbak Lisa. Kalau aku mungkin kalau untuk instruktur untuk artis aku ada Feni Rose juga sebelumnya. Oh iya, ada Feni Feni Rose Rose sama juga. aku. Iya, tapi kalau untuk tahun 2012 aku baru masuk belajar Zumba itu memang berangkat ke Amerika langsung. Oh gitu. Untuk ambil belajar. sertifikat. Oh, ada sertifikatnya segala. Ada sertifikatnya. Oh jadi ngajar itu nggak boleh sembarangan ya Teh? Iya, harus ikut trainingnya. Karena ada trik-triknya dan juga ada beberapa resiko yang harus diketahui supaya tidak terjadi ya. Dan Zumba itu bukan hanya Zumba fitness, banyak sekali itemnya. Jadi ada Zumba Banyak Kids jenisnya. buat anak-anak, buat Zumba Kids yang buat anak-anak khusus anak-anak. Ada lagi Zumba Gold untuk mereka-mereka yang sudah berumur di atas 50 tahun atau yang pemula. Oh gitu, Tidak beda-beda. sembarangan, betul. Dari Ada Zumba. kategorinya. Ada kategorinya. Nah, kalau yang kita ini namanya Zumba fitness.
bagi yang mereka-mereka yang sudah pernah mengikuti olahraga apapun. Oh, kirain Ini basic gitu. Kirain kita bagi yang udah pernah melahirkan terus gue termasuk. Ya, melahirkan. Ya udah. Nah, yang udah melahirkan juga masuknya Zumba Go karena kan baru starting lagi kan. Nah, tapi gitu. itu sebabnya kenapa kau ngelihat badan kenapa kamera bicit? Dia goyang ikutan Zumba. Iya benar. Nah, melihat badannya tuh bagus banget ya. Banget dari bentuk perutnya. Itu kalau diangkat bajunya, perutnya tuh berbentuk, saya udah lihat. Beneran? Perutnya tuh ada Tuh kan, Ayu aja diliatin, aku nggak diliatin. Oh iya. Itu diet. Nah, kalau kita mau melihat nih foto-foto dari Lisa Natalia ya. Perubahannya ya. Yuk. Ini dia. Aduh, gue geng banget. Ini pas baru melahirkan anak kita lahir ya? Iya, ini yang pertama. Oh, Quinara, aku naik 20 kilo. Naik Ini 20 kilo. Pas lahir turun berapa doang dulu? Turun cuman 5 kiloan lah ya. Berarti sisa 15 kilo. 15 kilo. Terus berapa bulan sampai proses kembali ke semula? Ini udah 8 tahun yang lalu ya. Iya. Tapi memang yang paling kurus sekarang memang sekarang. Karena memang waktu itu kan bertahap ya nuruninnya nggak langsung kan. Iya. Pas ketemu Zumba itu pas anakku yang kedua. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Nah, itu total 20 kilo. 20 kilo. Rekor ya. Tahun berapa ini? Tahun 2006. 2006. Iya, 2006 ini. Nih, saat itu untuk berusaha ngurusin badannya dengan apa Aduh, saja? lihat tuh, ya Allah, makanan. Oh my god. Seksi. Ini memang kalau memang kan nyusuin kan, aku nyusuin Iya. 1,5 tahun. Dan memang kalau nyusuin kan namanya harus banyak Asik, makan. keren, Tapi asik. ini bablas banget, ini gede Ini masih banget. juga. Lihat pipinya. Tapi sebetulnya tetap cantik, tapi ya memang Tapi lebih bablas besar saya. sedikit aja Harusnya ya. nggak segitu banyak harusnya. Buktinya aku anak kedua cuma naik 10 kilo bisa tuh. Iya. Ternyata kan memang udah. Dan anak juga tetap sehat juga ya. Iya, naik 10 kilo aja. Oke. Ini yang anak pertama. Saat itu dari gendut, maaf ya sebut gendut aja. Iya, ya. gendut aja nggak apa-apa. Sampai bisa jadi kurus lagi usahanya apa lagi? Nih. Enggak, ini juga belum. Ini masih Belum. anak kedua tapi udah sekitar 60 kiloan lah sebelum ikut Zumba ini seksi ikut ya? Zumba. Itu dia tetap Ini seksi sebelum loh. ikut Zumba ini. Udah lama banget sih. Tapi kalau Keren. pas ikut Zumba baru bertahap tuh turun 8 kilo sih waktu itu sempet turunnya. Akhirnya diturunkan salah satunya dengan olahraga. Makanan dijaga juga. Makan dijaga. Nah sekarang gini, karena memang kan saya kan udah terjun total kan di dunia kebugaran. Jadi saya tahu nih yang mana. Ini udah mulai kurus. Enggak, ini masih gede. Masih? Ini masih 60 kilo. Masa sih? 60 kilo ini, aduh. Sekarang 18 kilo ya? Oh, gila. Bocah kali 18 kilo. Kalau kayak aku gini kan metabolisme udah beda. Umur juga udah nggak muda kan. Bener. Nih udah mulai ngebentuk. Masih dibilang gendut juga ini. Ada puasa nih perempuan nih. Ini masih ya lumayan lah. Ini masih 58. Ini mau mulai proses. Ada lagi? Mulai proses. Ini mulai. Ini mulai juga pipinya gede banget. Jadi yang terakhir ya, yang paling kurus ya mungkin yang sekarang ini. Oh gitu. Rekornya yang sekarang. Tapi sebenarnya. ada transformasinya terlihat sekali ya. Iya, karena tapi nggak apa-apa lah, gendut buat anak. Betul. Kata orang gini, gendut buat anak, menguruskan lagi itu persembahan untuk suami, kata gitu kan. Karena gini, aku bilang kalau misalnya perempuan itu kita kan ada prosesnya. Jadi mungkin dari kita pertama masih gadis, kita menikah, terus kita punya anak, itu kan proses. Mungkin yang namanya menjadi seorang wanita yang seutuhnya kan harus tahu, oke, kita menyusui, berarti kita perlu proses untuk memberikan ASI eksklusif pada anak. Nutrisi yang kita makan harus kan buat anak juga. Betul. Nah, nanti setelah selesai masa itu, baru kita mengurusi badan untuk diri kita sendiri kan. Nah, baru proses pelan-pelan, nggak bisa yang instan. Betul. Teman saya beda lagi, pas lagi gadis, sampai menikah, sampai hamil, sampai jadi janda, badannya gitu aja, sama aja. ada. Terus. Maaf sebentar. Gue kira lu tadi lagi ngomongin temen lu yang siapa ya? Emang dipikir saya? Pas gue denger jadi janda, terus habis itu sekarang begini lagi badan gue kayaknya. Ibu Ayu emang itu. Apa? Sudah sendiri lagi sekarang. Tapi kan sekarang udah hampir bahagia lagi, insya Allah ya. Ya Allah. Insya Allah ya. Tapi Ivan, aku tadi bilang, Telepon Tante Ayu itu sih. Telepon Eka. Telepon Tante Ayu barusan. lah, Iya kenapa? Dih. Halo, kok nggak ada suaranya? Halo. Udah diam dulu. Ini telepon Tante Ayu. Udah sih biarin aja. Itu handphonenya Tante Ayu. Itu siapa yang nelfon? Biarin aja. Baby. Halo. Ada telepon penting. Cepetan. Halo. Ya halo. Bu Ayu ada. Ibu Ayu ada ini Ebi. Aku nggak nanya. Aku nanyain Bu Ayu.
Ada Bu Ayu, ngapain sih nanya Bu Ayu? Itu orang telepon pakai pulsa kalau di main-main itu. Halo? Ya, ini siapa? Siri, Ayu mana ya? Tulisannya tante tetangga. Halo, Tante kalau mau ke sini aja. Ini ngomong dulu ke Ayu dulu. Ke Tante Ayu. Biarin Halo? aja. Ebi. Kalau ada penipuan, biar Ebi yang menitipu. Jangan Aku mau main ke sana ya. Boleh main ke sini aja. Main ke sini aja. Kita nggak tahu dia apa siapa. Main aja ke sini. Oh, udah datang. Orangnya udah datang. Ebi, kalau itu orang jahat gimana Ebi? Ya, nggak mungkin. Assalamualaikum. Aduh, Astaga naga. apa kabar Ola? Teman saya yang cantik. Bawa apa ini? Apa Sate baik. Ini Om Ipan. Sebentar sate. Sate kambing Ebi. Iya tahu. Gak boleh, anak kecil gak boleh banyak makan sate. Ayo makan. Ini kamu dari mana sih? Aku tadi beli sate. Ebi. Om Ipan kenapa Ya sih? ampun. Kenapa emang dia nggak boleh? Nggak boleh, dia lagi diet. Oh, lagi diet. Coba lihat perutnya. Masa masih kecil udah diet. Ini taruh di sana air lagi. Nih ambil Om. Mau lihat dong perutnya. Ya Allah ya Rob. Yuk, silakan. Tepuk tangan dulu dong buat Ola Ramlan. Aduh. Pemirsa, Ebi ini kayaknya mau banget ini sate ya udah. Om Irfan umpetin dulu ya. Ebi jangan makan. Pokoknya jangan kemana-mana. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di ada-ada aja. Masih ada. Senang sekali loh. Ada hadir dua wanita cantik di sini. Kok saya nggak di situ? Bintang tamunya. Oh, ya Kalau tiga pembawasannya kan emang dua wanita cantik juga. Cantik, ganteng. Iya, terima kasih cantik. Iya, sama-sama ganteng, Red. Kalau ngomong resep di hati kayak gue. Tapi di sini Irfan sama Ayu cocok ya? Cocoknya? Cocok soalnya kalau misalnya berdiri Irfan nggak perlu naik balok. Belum tentu. Duduk sama tinggi. Berdiri Ya beda. Kan sama. Kalau gue dulu ya main syuting sinetron sama Irfan, dia harus naik balok supaya biar Olah. Iya, oke. Dengar deh dulu syuting sinetron sama dia. Kita berdua sama-sama belum terkenal saat itu. Tapi abis itu alhamdulillah terkenalan gue duluan. Ceritain, kita apa? Gimana kita? Ya, kita bilang 5 tahun lagi nih, kita lihat 5 tahun dari sekarang lebih terkenalan siapa? Lo apa gue gitu. Duluan masuk infotainment. Iya gitu. Terus dari itu ternyata dia memang terkenal di TV. Kalau saya terkenal sosialita dulu. Cico. Keren. Ibu keren, bener keren. Itulah olahraga. Keren. Jadi kalau rambutnya. syuting bareng dia ya. Gue gemes banget lu, Mi. Tapi nggak ada yang tahu kan kalau dia satu sekolah sama aku. Satu sekolah gimana ceritanya? Ini adik kelas gue. Tuh. Adik kelas enggak? Kayak sepantaran kok. Bener. Kenapa, Pak? Itu maksudnya ngina atau enggak? Ayo lo salah lu. Memuji Lisa, menghina. Bapak jangan macam-macam ngomong sama ibu ini. Tuh, Bapak jangan ngina-ngina nanti Anda makin pendek loh. Jangan. Udah pendek cukup. Tapi bener dulu kalau syuting bareng Ola tuh ya. Gue minta itu Apple Box. Ya, coba Anda berdiri sama saya sih. Ayo. Sepatu gue udah tinggi. Sini. Sibuk. Ya ampun, Bapak. Belum. Berdiri, Pak. Jangan duduk terus. Sebentar kita adegannya pacaran dulu ya. Iya, karena pacar gue ceritanya. Pacaran serius. Bayangin. Yang ada cekikikan mulu kalau syuting. Ada yang bener. Emang bisa romantis gitu ya? Ya itu kalau gue romantis bikin ketawa orang. Tanya dia kok gini, sayang. Iya, emang. Oke, Ola Yes. Januari kan baru ngelahirin. Alhamdulillah. Ini udah kurus, udah cantik loh, Ya. Ramlan. Bo, sumpah. Alhamdulillah naik ya, 20 balik ya. kilo. Nambah berapa kilo kemarin? Naik 20 kilo waktu itu. Naik 20 kilo terus turun lagi 25 kilo, Minus. Minus jadinya Iya, kayak bener. kurus. Bener kan? Benar. Turunnya sih 23 kilo sekarang. Waktu sebulan turun 17. Lumayan Waktu lah. 2 bulan turun 20, sekarang 2. Itu ngapain aja, Mi, kalau boleh tahu bisa sampai hilang 17 kilo dalam waktu 1 bulan? Tuh, Pasti ya. stres. Lu kata ayo. Nah itu.
Trik Ayu bikin stres Itu, pagi. Enggak. Jujur nih ya, bener-bener nggak Dia mah ada ngapa-ngapain. lakinya. Jangan bahas, Bu. Kayaknya ibu mau bahas lagi ya, Bu. Jadi gimana? Bener-bener asik dan emang ngurus anak sendiri kan. Iya, bener-bener. Dia kan sebulan itu bener-bener ngurusin Alina itu bangun, Kurang begadang, tidur, kurang ya. tidur. Jadi otomatis sih dan mungkin ini kali makannya jadi rutin. Ngerti nggak? Kadang-kadang kan kita tuh kalau misalnya di tengah-tengah tidak jam makan, kita suka makan kan. Itu yang bikin ngemil. Nah, aku kan bener-bener bangun pagi tuh biasanya Alina kan jam 6. Jam 6 kan sarapan tuh. Abis itu kan bener-bener dulu kan kalau misalnya masih baby banget tuh 2 jam sekali kita bangunin kan. Jadi rutin gitu. Nah, abis itu makan siang jam 12. Terus habis itu makan malam jam 7. Jadi tiap hari tuh begitu. Nggak ada ngemil sama sekali. Nah, akhirnya turun sendiri gitu. Jadi makannya sesuai dengan aturan waktu yang gitu. Itu tuh ilmu baru tuh. Jadi makan di sela-sela jam makan itu yang bikin gendut ya. Jadi pada saat ngemilnya itu yang habis breakfast terus sudah itu kita makan siang jangan makan. So breakfast lu nasi uduk aja breakfast. Jangan sarapan pagi maksudnya. Sarapan pagi. Breakfast nasi uduk aja gini makannya juga. Aja Bapak. Dan memang waktu itu nggak ada makan maksudnya nggak ada pantangan, semua aku makan. Jadi bener-bener sarapan pakai roti, makan nasi segala Karena macam. juga ASI kan ya. Karena ASI dan karena ASI kan bener-bener haus terus, makan betul, lapar betul. terus gitu. Cuman aku mungkin nggak lapar mata gitu loh. Semuanya aku jalanin pada saat emang makan siang, makan Bagus. malam atau gitu. Ikutin aturannya kan. Akhirnya bayinya Kadang- sehat, ibunya Iya, juga gitu. sehat juga ya sama ya. Betul. Nah, tapi ngomongin soal anak, kemarin katanya itu ya, plasentanya tuh disimpan di bank plasenta ya. Disimpan. Nah, kita lihat tuh ini buat sebagian orang sudah tahu dan mengenal Iya tentang nih. bank plasenta, tapi sebagian orang lain pun masih aneh, bank plasenta apaan tuh? Apa sih? Jadi kebetulan istri saya juga anak pertama maupun anak kembar, apalagi anak kembar tuh beruntung banget karena kan plasentanya 2 juga kan. Jadi kamu ambil juga? Iya. Oh, pamer. Pamer. Nggak mau kalah ya sama saya. Nah itu tapi prosesnya coba jelasin deh. Prosesnya kan pas ngelahirin ada tali pusar antara ibu dan anak, terus gimana? Ya digituin deh pokoknya. Diambil ya? Diambil Diambil. terus ya disimpan gitu. Dan itu jadi kalau tadi disebut investasi karena dari cairan di dalam plasenta tersebut disimpan bertahun-tahun. Jadi di bank plasenta kok zaman dulu sampai 21 tahun ya insya kalau Allah. anak saya yang pertama itu kan lahir tahun 2008, jadi masih baru. Tadi kan 2006 masih Indonesia, 2008 itu jadi masih disimpannya masih di Singapura. Kalau sekarang itu katanya udah ada di Indonesia juga ya. Iya. Dan sebenarnya kalau misalnya anak pertama sudah melakukan atau anak kedua malah ya, itu yang misalnya yang diambil diambil plasentanya itu misalnya anak pertama. Terus taunya yang sakit tuh anak ketiga gitu. Itu Bisa masih dipakai. bisa dipakai Iya. gitu. Jadi nggak harus semua juga Dan sih. itu juga bisa ke garis keturunan dari ibu ya. Iya, ke dari ibu. atas. Jadi Satu bisa. dari ibu. Kemungkinan maksudnya buat ibunya kalau misalnya sakit terus dipakai, insya Allah juga bisa gitu. Jadi di Banyak situ tuh manfaatnya. banyak sekali Iya, manfaatnya. Jadi apa ya? Itu kan beneran nutrisinya lagi banyak banget dan bagus banget buat bayi ketika di Iya. kandungan. Jadi itu diambil. Kemarin nggak pakai? Enggak. Udah bikin lagi aja. Kan saya nggak Iya tahu. tadi saya nyuruh, ayo bikin aja kan lucu. Bentuk-bentuknya India gitu kan lucu. Astaga. Kayak bikin apaan kali mau bikin aja tuh. Oke, tapi ngomongin soal ibu-ibu yang baru melahirkan dan berusaha pengen kurus, sebetulnya itu sih kalau buat saya pribadi itu tanggung jawab suami ya. Suami bisa menerima apa adanya nggak keadaan sang istri gitu ya. Kadang-kadang jadi stres gara-gara suaminya kan mulutnya suka mama bla 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 bla. Dan untungnya over tuh ya, yang aku gendut ya. Waktu aku lihat kan tadi fotonya segede apa itu, aku gendut ya enggak. Aku gendut ya enggak. Biasanya dia tuh Tapi jangan salah, banget. Ola itu lebih gemuk dari Ashanti loh waktu hamil. Oh, iya? Iya, kan ini kan nggak aku dihina-hina. Ntar ya. Ingat nggak di rumah sakit? Di rumah sakit kan pada saat Ashanti habis ngelahirin apa baru mau ngelahirin Pada Ashanti. datang. Gila lu gendut banget. Kata Ashanti gitu kan. Aku yang ini lo lahir duluan ya. Ntar gue yang kurus duluan. Iya, bilang gitu. Yes, akhirnya benar. Itu pada saat orang-orang pada menzolimi saya, menghina-hina, saya istighfar. Oh, iya. Jadi istighfar tuh saya Dan doa Tuhan yang kasih yang gede dikabul. banget. Gede banget waktu itu ya ampun. Jangan orang dizalimi. Ya balik lagi. Emang Kembali kamu normal. ya. Iya benar. Harus bikinnya
Jadi Ola tuh kan dizolimi dia bersyukur seneng karena doanya akan dikabul. Tapi dia salah satu wanita yang sangat beruntung, punya badan yang gampang kurus. Karena kan nggak semua bisa seperti itu. Bawaannya juga iya. Ini dulu waktu hamil gimana? Sakit banget. Untung saya minum jamu. Oh, minum jamu. Karena ada orang yang udah istri saya. Udah banyak olahraga, udah diet segala macam tuh turunnya sedikit. Nah awal kan cepet langsung kurus lagi. 17 kilo. 17 kilo dalam waktu. Yang lain nurunin 3 ons aja susah, naik 1 kilo gampang. Doa orang yang terzolimi. Ibu, ingetin ibu lagi ya, Bu. Kesampean, Iya. Anaknya barusan berapa bulan? 3 bulan? Anak baru 3 bulan. Baru 3 bulan, udah gini lagi nyebelin banget pasti ibu-ibu lain di rumah juga. Kita aja ngurusin setengah mati kan? Maksudnya di Instagram atau di mana-mana juga pada nanya kan gimana resepnya, gila nggak mau bagi-bagi. Aku mau masa harus sumpah demi Allah gua nggak mau ngatain, nggak bilang gitu. Iya, pasti sudah tadi nanya di belakang panggung gitu kan, nanya, Mam itu yang benar gimana sih sampai 17 kilo? Nggak mungkin kan? Kalau nggak ngapain? Masa nggak dibilang sudah lemak deh, kan gue ASI. Masa gue harus harus bilang iya gue sudah lemak. Sementara aku ASI total gitu loh. Kalau yang melakukan ya tinggal ngomong ya aja sebetulnya. Ini enggak. Emang ayo nanya-nanya gitu kenapa udah ada rencana? Heran aja, pasti kan orang-orang di luar juga penasaran. Gitu. Tadi Ayu cerita. Seperti itu. Lalu Syahrini kali. kalau Lisa Natalia itu termasuk gampang atau susah dan setengah mati menurunkan berat badan? Saya termasuk susah ya menurunkan berat badan. Dari melahirkan? Dari melahirkan. Menuju ke olahraga berapa bulan? Waktu itu anak kedua kebetulan tidak terlalu banyak, berat badannya naik 10 kilo, tapi setelah kenal Zumba menurunkan beratnya 8 kilo dalam waktu 3 bulan. Wow. Ya, 8 kilo ya. Itu 8 kilo 3 bulan. Nah ini coba ya, 17 kilo. Syukuri aja ya masih bisa turun juga ya. Tapi beda-beda kan, badan orang beda-beda. Nah, ibu-ibu di rumah kayaknya penasaran tadi Zumbanya sudah lihat. Bisa sekali lagi ada yang hamil dari ngelahirin sampai mengikuti olahraga, salah satunya Zumba itu bagusnya berapa bulan setelahnya? Gini, kalau tergantung. Kalau yang normal, melahirkan normal 2-3 bulan minimal itu sudah bisa ikutan latihan. Tapi mulai dengan stretching dulu, jangan langsung Zumba fitness. Disarankan untuk yoga dulu sebelum kita berzumba, yoga dulu paling tidak 1 bulan pertama. Karena kan badan yang 9 bulan ya ampun ya besar gitu, pegel dong ya kan. Hebat ibu-ibu. Kita stretching dulu dengan yoga, baru dilanjutkan dengan zumba. Zumbanya Zumba Gold, tidak boleh Zumba fitness. Sebenarnya Zumba Gold itu kan untuk pemula. Nah tapi kalau memang tidak, di mana nyari Zumba Gold susah Mbak Lisa, susah, nggak ada studio yang ada Zumba Gold. boleh dikonfirmasikan ke instrukturnya, saya baru melahirkan. Jadi tidak boleh mengikuti gerakan yang ada hentakan dan loncatan dulu sebelum dia melakukan aktivitas stretching. Itu bulan pertama. Iya. Nanti kalau misalnya memang sudah adaptasi 1 bulan ikut zumba, baru boleh ikut zumba fitness. Nah itu sebenarnya kardio. 80% latin, 70% latin dance, 30% fitness, 30%-nya gerakan fitness. Itu sangat banget buat body shaping, buat kardio. Teriak-teriak. Kan orang itu aerobik gitu. Iya. Teriak-teriak juga penting. Iya gerakannya kan. Iya gitu. Kamu Dewi, yes, kamu Dewi. Ya, tapi semuanya sih kalau aku bilang memang benar apa yang dikatakan Mbak Lisa. Cuman tergantung daya tahan tubuhnya juga. Kalau emang dia kuat dari sebulan juga udah. Betul. Tahan Bapak Ibu. Enggak, ibu lucu. Ibu kalau tadi yes gitu. Iya, oke, betul. Yes. Tapi ya, emang kalau wanita itu merasa jauh lebih cantik ketika kurus, langsing. Padahal itu kalau kecantikan itu tetap dari dalam ya. Dari dan kondisi apapun harus merasa cantik ya. Tapi ada teman saya pengen kurus, tapi dia gak berani keluar rumah sebelum kurus. Dia ngepel terus kata di rumah. Siapa? Astrid Tiar. Pas dulu dia ngepelnya tuh satu lantai per lantai, terus pakai yang plastik gitu. Oh, biar keringetan. Iya. Itu juga turunnya cukup drastis juga loh. Rumah bersih, badan langsing. Ngepel. Cuma gini, kalau aku kan udah ngejalanin diet itu macam-macam. Udah diet yang tanpa garam, tanpa gula, sampai puyeng-puyeng kepala, sampai kelayangan, udah pernah. Diet yang memang makan enak cuma seminggu sekali. Bisa dibilang, udah deh Sabtu Minggu kita makan bebas, tapi Senin sampai Jumat ya gue nggak makan karbohidrat, juga cuma makan sekali, itu pun juga dikit. Dan isinya juga nggak ada makan enaknya sama sekali, dan rasa juga nggak ada gitu. Yang ada semua pernah dicobain. Pernah dicobain. Tapi yang paling bener apa? Sebenarnya sih memang diet yang memang yang bagus sekarang, diet yang memang terkandung dalam biji-bijian ya. Kalau menurut aku sekarang lagi masuk ke program diet juga. Sebentar. Oke, apa? Kita ngomongin diet. Lu gegaris dari tadi berdua. Heran ya.
Ampun berdua perempuan. Ini sehat banget ngomongin diet nih. Parah. Jadi alhamdulillah sekarang aku udah menemukan formula yang bagus untuk diet. Nanti. Tadi sebutin katanya diet. Sabar, Mi, sabar. Nama dietnya dong tadi. Diet biji-bijian. Iya, diet biji-bijian. Nah, diet biji-bijian. Aku tadi udah ngomong sama Ayu, nanti. Nanti. Biji-bijian. Nah, itu dia. Waduh, diet biji-bijian. Kacang kedelai, mati. Nanti sesaat lagi ya. Biji-bijian. Ada aja. Ayo. Bisa nggak Talia? Tanggung jawab. Tadi kita ngomongin diet berdua. Iya, makanya. Yang diet biji-bijian, atau lagi dietnya lebih enak lagi nih. Jangan, ini nggak usah di-share. Jangan. Diet biji-bijian itu apa? Lebih detail lagi. Enggak, sebenarnya gini. Diet Aku kan biji-bijian. Apa? Jadi sebenarnya selama ini kan aku juga kan melakukan exercise memang rutin seminggu 3 kali, bahkan lebih dah lah seminggu 3 kali, tapi itu pun juga pagi malam. Dan memang dari seminggu 2 kalinya itu memang aku break, tidak melakukan exercise. Nah terus memang di samping itu aku melakukan aktivitas kayak kalau nge-gym kan pasti kan angkat alat apa segala macam untuk nambah otot kan. Dia seminggu 2 kali break exercise-nya, kita seminggu 2 kali exercise-nya. Kebalik ya. Kalau aku kayaknya nggak exercise Dia nggak sekali sekali ya. Mungkin nanti. Sekarang nanti. Terus. Nah, terus memang pola makan aku sekarang memang aku rubah. Jadi kayaknya tuh pagi-pagi betul aku punya teman dan dia memang dia salah satu seorang nutrisi lah yang jago untuk bikin semua lewat biji-bijian itu. Aku bilang biji-bijian. Jadi biji-bijian itu digerus dan nanti dia dalam bentuk saset gitu, terus dikasih air 200 ml, diminum itu untuk mengganti makan pagi. Biji apa aja? Harusnya disebutin deh. Dan itu nggak boleh makan pagi lagi. Abis minum itu nggak boleh. Itu pengganti makan pagi. Jadi itu cuma diminum di pagi hari aja. Di pagi hari dan nanti makan siang, tetap makan siang biasa. Aku tetap makan siang biasa dan tapi memang makan siangnya makan siang sehat. Nasi merah, ya bukan nasi putih, nasi merah, terus ayam direbus, terus ada sayur-sayurannya. Pokoknya komplit makan sehat gitu. Biji apa aja lah ya? Nggak tahu. Ada aku kacang sih hijaunya. mau. Udah dikirimin. Ada kacang hijau, nanti kita kirim. Oh gitu. Ada kacang hijaunya, ada soya beannya juga. Jadi semua terus ada green tea-nya juga. Dan boleh buat ibu menyusui. Boleh buat ibu menyusui. Yang masa pertumbuhan seperti saya bisa Boleh juga. Sekali. Nah, masa pertumbuhan? Iya, Nggak tumbuh-tumbuh. Kali aja udah mentok sih sebetulnya. Dan kebetulan ini kan baru 1 bulan terakhir. Jadi aku minum baru 1 bulan terakhir dan memang di combine dengan Zumba kan. Karena memang kebetulan aku punya member kan banyak masalah dengan keberatan berat badan, masalah berat badan. Jadi rata-rata alhamdulillah banyak yang berhasil dan semoga nanti program aku yang terbaru Liza Natalia Tridaf ini launching nanti belum Tapi dia hebat banget. nanti akan di-share nanti kalau sudah komplit semuanya. Iya. Gitu. Ada terus tiap tahun ada inovasi. Karena kalau kita olahraganya udah bagus, at least kan aku memang ingin memberikan motivasi yang baru pada saat kita melakukan olahraga. Kita pola makan, karena sebenarnya pola makan kita yang berantakan yang bikin kita gemuk. Nah itu yang penting. Iya. Terus gaya hidup juga. Kalau kita kurang tidur, nah kan, yang sibuk, ya kan, segala macam. Nah kalau kurang tidur dan gaya hidupnya seperti itu, nutrisi yang kamu makan pas nggak, cukup nggak buat badan kamu? Kirimin dong biji-bijiannya. Biji-bijian. Dan itu menyehatkan dan tidak ada efek samping dan itu sangat kalau aku udah minum, alhamdulillah tidak merasakan yang hal Aku juga yang pengen, aku juga pengen. nanti ya. Gue dulu dong olah. Ya udah silakan. Ashanti juga udah minum. Ashanti udah Ya, turun. udah mulai turun dia, udah mulai turun. Kan bertahap kan, nggak langsung instan. Cocok banget sih. Semoga lah nanti kalau udah launching nanti kita akan umumkan. Abi. Ya Allah, apaan sih? Ebi, kalau kelakuan Ebi kayak gini yang ucing ala Ipan. Biarin aja orang Ipan udah tua kurang olahraga jadi ucing malahnya. Terus Ebi ngapain dari kamar pakai tiarap gitu? Ebi lagi jadi kula-kula om. Masa kura-kura gitu? Kula-kula macuk palanya, keluar lagi palanya. Ebi. Apa bedanya kura-kura sama bajai? Apa ya? Ayo. Nggak tahu om. Kalau kura-kura ada orang
kepalanya langsung masuk. Tapi kalau bajai, ada orang kepalanya langsung keluar. Mau ikut neng? Ada tebak-tebakan lainnya lagi nggak? Ada om, karena Ebi mau masuk bukan bawain tebak-tebakan, Tapi bawain fakta atau nyata. iya. Yuk. Tadi Fakta tentang Tante Liza Natalia. Tante Liza betah di mall berjam-jam. bener. Bener? Rekor berapa jam? Aku kalau di mall tuh bisa Dari buka sampai tutup. enggak sih, enggak lah. Lu cleaning service. 3-4 jam oke lah. Itu ngapain aja? Mau sendiri mau ada teman bisa. Bisa biasanya sama anak-anak lah ya, namanya punya anak ya Oh, pasti lah anak-anak. kita anakku kan juga doyan Iya. nge-mall. Iya, Itu kalau kan udah punya anak sekarang. Kalau dulu gitu juga tapi enggak, ya dulu beda sama karena- juga. Lu alasan anak-anak. perempuan gitu lah, kalau nge-mall itu biasanya kan kita juga kardio dong, cewek juga alasannya Sok kardio. Sok kardio Satu. deh, Kayak dia lagi kan. Kalau nge-mall biasanya kalau aku sih selain nyari barang-barang yang memang dicari, tapi memang kalau ada waktunya ya, nggak yang nggak penting-penting juga gitu loh. Biasanya nyari barang-barang yang kalau memang dicari gitu. Harus selalu belanja kah? Atau Nggak hanya juga, window nggak shopping? juga. Window shopping juga oke. Tuh Yang penting belanjanya belanja jendela loh. Bukan Om Ipan itu istilah. Om Ipan udah gede nggak ngerti. Ceka. tapi kalau bagi pas kita lagi holiday ke luar negeri itu gue jabarin seharian juga. Bisa seharian Bisa juga. seharian juga. Wow, ada budget khusus untuk belanja? Ih, kepo banget deh, kepo Kalau banget. tadi bahas itu pasti ada. Ya, kalau liburan. lanjut. Tante Liza Ya. kesehariannya paling suka ngasih nasihat ke teman-temannya mengenai hidup sehat. Ya iyalah, secara setiap hari kan punya member banyak. Iya, Terus iya. itu kalau ketemu orang di jalan nanya, Mbak Lisa gimana sih cara tipsnya apa segala macam, ya pasti di sharing dong. Aku nggak pelit informasi loh. Aku Iya, selalu iya. sharing ke orang banyak biar orang itu bisa Ikut sehat menjalankan ya. hidup sehat. Senang Iya. ya. Banyak pahala nih berarti nih. Ya ngapain lagi? Secara umur gue udah segini, berkecimpung di dunia entertainment juga hampir 20 tahun. Nih sekarang kita melakukan aktivitas yang positif, masa nggak di sharing mau sendiri gitu? Sebentar, Ngapain? sebentar. Ngomongin umur, kalau kita tanya umur boleh? Boleh. Berapa sih? Mau 40? Apa? Iya. Wow, Mau 40 aku. yang itu berapa? Saya baru 25 kemarin. Oh, tapi bongsor ya mukanya. Enggak. Oke, lanjut. Yang ini Apa nggak kamu tahu. mau ngomong apa, Ebi? Awas ya. Enggak Tante Ola, Ebi cuma mau ngomong kalau Kok tante sih nggak mami sekarang? emang maminya Ebi Tante Ola. Oh, lu pengennya. Dari Jadi Ebi tuh selama ini mencari, kan ini tinggal di rumah saya. Dia bingung ibunya yang mana, sampai dia kadang-kadang manggil saya emak. Saya bingung. Tapi kan Kalau katanya misal naik haji. Kalau misal mamanya Ebi adalah Tante Ola gimana? Ebi pasti akan senang sekali Om. Ebi mau latihan sungkem ke mama. Boleh Om. Ebi mau tanya sama Mama. Apa tanya, Bang? Kalau emang mamanya Mama Ola, Ebi mau tanya kenapa dulu ngebuang Ebi. Kalau emang mamanya itu Tante Ola. Iya, Aku nggak buang kok. tapi emang dititipin ke Mama Irfan. Om Irfan. Aku keceplosan. Enggak, aku nggak buang beneran. Tapi apa? Aku cuma pinjemin kamu. Saya kan benar mamiku Mami Ola lamaran. Oh, aku inget. Apa? Pas hari itu, Mami Ola kan lagi kesini bertamu. Lagi flu. Terus dia pamit, keluar, dia bersin. Haci! Keluar Ebi. Jadi Ebi hasil dari produksi ingus. Coba kita baca dulu. Ah, Ebi mau Nanti nyari masih Mami jadi Ebi. misteri ibunya. Pokoknya Ya, nanti bilang dia. nanti Mami Olam sering-sering main kesini deh. Ya, biar Haji. kita jangan ya, Yes, bener. berarti gue tiap hari Nah, di sini. Haji. Tante Ola Ramlan. Mami. Mami. Bisa. Kan kalau sama Mami Ola bisa kangen-kangenan.
Apaan sih? Kalau kamu kangen-kangen, mami sama anak kan pelukan. Gimana? Kan belum tahu sekarang emang beneran mami atau bukan? Oh, masih misteri. Kalau misalnya tiba-tiba misal gini, Bi, Mami membisikin. sebetulnya mama kamu adalah Ola Ramlan. Ya, Langsung peluk. mami Ola. Ngeri banget tuh kayak lo. Jadi om, Kenapa? dia bilang kali. Padahal Baca dia lagi. masih kecil. Baca lagi. Tando Ramlan bisa bela diri Cimande, Pencaksilat, judo dan aklo yoga. Bohongan. Bener, alhamdulillah. Bohongan lu. Kan telinga kanan nggak bisa dengar karena cedera pukulan. Telinga kanan sekarang tuh cacat. Iya, Maaf, bukan cacat. Iya, maaf. Gak bisa berfungsi Cedera dengan nggak baik. berfungsi, bukan, ya memang nggak berfungsi, emang sebelah kanan nggak bisa dengar. Sama sekali. Sama sekali. Yang kanan. Iya. Dari dulu. Makanya saya sekarang mono, bukan stereo. Coba tutup yang kiri. Olah jelek. Olah jelek banget. Gendut. Tando Ola dibilang jelek. Jangan dibilangin. Ya benar itu total nggak bisa Demi, kedengar. demi Allah nggak bisa dengar tadi apa? Gue sih dengar bis gitu. Gak, gue bilang olah seksi, olah cantik. Ah, lu tipu. Mungkin lagi. Muji gue mana mungkin. Tapi itu benar, itu ceritanya gimana ceritanya? Ya waktu itu pas kejadian, maksudnya nggak langsung happen gitu, nggak langsung kejadian. Aduh, campur-campur, pokoknya nggak langsung kejadian. Maksudnya pada saat aku Umur berapa? tuh bela diri kan dari SMA, terus sampai terakhir tuh kuliah lewat dikit. Kuliah lewat dikit. Itu tadi bener, Cimande, Cimande itu Pencaksilat, judo. Cimande sama Pencaksilat tuh hampir sama. Iya. Emang Cimande itu Jujit Kundo, bukan Yudo, Jit Kundo. Kayak Jujitsu gitu. Itu Seorang yang Ola Ramlan. diciptain sama Bruce Lee. Terus habis itu ya udah, nah itu kan kalau sparring aku maunya lawan cowok, nggak mau lawan cewek. Dulu zamannya Jeet Kune Do baru masuk di Indonesia, itu aku cewek sendiri gitu. Terus akhirnya sparring kan? Iya. Berapa sih? Tahun berapa tuh ya? 2000-an, 2000-2001. Nah terus abis itu ya sparringnya kan pukul-pukul apa segala macam gitu. Nah kejadian aku tiba-tiba sudden deafness, telinga tuli mendadak. Itu pada saat aku 2004. Jadi nggak langsung. Nah pada saat aku ke dokter, aku tanya sama dokter, kok bisa ya sudden deafness gitu. Jadi kayak stroke ringan sebenarnya. Awalnya masih bisa mendengar, tiba-tiba gitu. Iya, aku pikir cuman kemasukan air gitu kan, langsung danuin air. Terus tiba-tiba aku vertigo, mau pingsan gitu. Terus ke rumah sakit, nanya sama dokter, kenapa ini? Itu sudden deafness. Aku masuk rumah sakit segala macam. Nah ini penyebabnya apa ya? Satu, diving. Aku nggak diving, aku nggak nyelam. Diving bisa itu iya, juga. Karena kan nyelam kan, tekanan ya. Kedua, astronot ke atas, ya kan? Tekanan juga. Dan nggak astronot nggak, diving nggak. Ya. Terus Ketiga, luka pukulan. Jadi ya ternyata oke, mungkin gue gara-gara gue ikut dulu suka sparring kan, suka jedang gitu. Udah itu kan kalau mukul nggak berasa, nggak dirasa lebih tepatnya. Kayak dirasa-rasa kan, namanya kalau lagi bela diri kan kayaknya mantep banget. Nggak peduli, apalagi kan gengsi kalau misalnya sakit gitu berdarah-darah tetep sok cool. Padahal gitu. Apalagi sama cowok kan gitu. Gitu. Dan kejadiannya ya udah, ya sekarang nikmatin aja. Ih, tapi hebat juga. Dia berarti bela diri tapi melenggak-lenggok di catwalk juga kan. Ya orang soalnya image-nya ke aku ya madam aja. Bener itu image-nya madam banget. Padahal ya gitu. Ih, maafin gue ya, takutnya gue di watau sama lu ya. Gue gak akan ngomongin lu lagi dah. Ampun, serem juga nih perempuan. Tapi disyukuri lah sekarang ya. Ya nikmatin aja semua. Syukurinya alhamdulillah setengah masih ada teman-teman yang lain yang dua-duanya gitu ya, biar bersyukur ya. Iya benar. Wow. Kenapa Bapak jadi ustaz? Enggak bener. Kok baru shock sih? Kamu kayak kasihan sekarang sama saya. Enggak, baru tahu aja. Iya. Baru tahu. Om, tapi waktu pertama kali kita main sinetron itu belum kan? Karena itu sebelum dari 2004, masih 2000-an awal. Masih so cantik lu di situ pantesan. Lanjut.
Lanjut Ebi. Oke. Walaupun jago bela diri, tapi Tante Ola Ramlan geli sama binatang yang berukuran kecil kayak anak ayam. Nah, Beneran? anak ayam sih geli-geli enggak lah. Sekecil apa sih yang lu takutin? Ulet. Ulet. Ulet bulu, ulet, cicak, Om Ipan punya banyak yang kecil. apa? Kan Om Ipan melihara reptil. Oh iya bener. Oh iya, aduh itu nggak Tapi bisa. bukan ular gede, ular itu gede. Gila itu Ular itu, parah. gue Tapi juga yang nggak mau. ular gede yang kecil. Juga nggak Jadi, sok perempuan lu, sok jago ya. Enggak, gue sekarang nggak percaya sama lu. Bener lu takut sama ular? Ular takut. Ulat bulu takut. Takut. Kalau ular ular Ya, bulu. jijik aja gitu. Ular. Iya. Udah deh. Nggak ada kan? Nggak ada. Jangan gila ya. Oke, kita menemukan beberapa fakta dari olahraga dan juga Lisa Natalia, luar biasa, tepuk tangan. Makasih ya, Ebi, faktanya bagus. Kita kembali sesaat lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di ada aja. Irfan kok tiba-tiba di sini? Gini aja, Mami ambil aja deh, Ebi. Tuh, repot. Ambil dia. Ambil aja, ntar kalau udah selesai S1 baru saya jemput lagi. Om Ipan, Apa? Justru lagi. Ebi. Om Ipan udah nggak sayang sama Ebi. Enggak, ih, Om Irfan sayang. Emang Ebi dengar tadi Om Irfan ngomong apa? Itu judulnya. Enggak. Masa Om Irfan enggak sayang sama Ebi? Penonton, ulang kelas penonton. Ebi udah nggak disayang sama Om Ipan. Jangan. Enggak lah, Om Irfan tuh sayang banget sama Ebi, tapi emang suka ngeselin sih. Ya udah, kalau emang Ebi mau ditaruh ke rumahnya Mama Ola. Emang gak mau? Mau. Enggak, Ebi tetap di Kamu sini. kan emang bener anak aku. Masa sih? Cuman aku titipin aja sebentar. Pokoknya kalau Mami Ola kesini lagi harus dites dulu. Kalau emang benar Mama Ebi berarti Mami Ola ntar setiap hari kesini dong. Di tesnya gimana? Ya kan gimana aja, seorang ibu kan harus tahu anaknya seperti apa. Aku tahu kok. Tahu apanya aja. Aku tahu semuanya tuh. Kalau emang tahu berarti Mami Ola tahu kalau aku lagi diet. Nah, Ebi bener gini aja. Dia tuh Tante Lisa itu baru nemuin itu apa Tante? Biji-bijian Iya, banyak yang nanyain. biji-bijian. Tapi banyak Apa sekali itu? Twitter yang Jadi masuk. namanya itu maksudnya tuh biji-bijiannya itu ada rice bran, ada cheese seed, ada flax seed, ada whole grain, ada raw kakao. Nah itu jadi semuanya itu udah diracik jadi satu. Itu untuk kita minum di siang hari sebelum kita lunch. Namanya pre-meal. Dulu kalau pagi sarapan nggak? Kalau pagi sarapannya namanya skip meal kalau aku. Jadi itu isinya tuh ada rice bran, ada mung bean, ada soya bean, ada corn mice, ada flax seed, ada whole grain, ada green tea. Nah itu semua sudah dijadi satu, udah sesuai dengan nutrisi yang kita butuhkan oleh tubuh. Jadi itu pagi. Pagi Terus dan malam. Yang itu. Pagi dan malam. Pagi dan Jadi malam. ada skip meal, ada pre meal. Oh gitu. Nanti kalau memang ini produknya udah beres semuanya, nanti baru kita akan share ke teman. Terus maksudnya Jadi itu buat ASI juga nggak apa Buat ASI aman? boleh karena member aku kan udah ada yang dia ada yang sesar, ada yang normal juga. Jadi dia udah sekitar 4 bulan melahirkan kayak Ola gitu ya. Dia udah minum boleh, aman kok, aman. Kalau itu untuk ibu menyusui boleh, sama untuk yang Nggak pengaruh sama banyaknya. nggak ada masalah. Wow. Karena itu cuma makanan bukan obat. Ini kita bukan bilang obat, ini makanan. Wow. Makanan yang sudah diracik sedemikian rupa agar lebih fleksibel. Jadi kan kita nutrisinya bisa bagi. terpenuhi ya tetap Terpenuhi. ya, tapi pas. Pas gitu. Jadi Itu tidak Irfan buat overweight perutnya. gitu. Iya, Iya perut. dong Ipan nih. Nah, kamu juga perutnya. Ini mah kecil. Yaudah deh. Berarti itu Dan harus udah digabung olahraga ya. Jadi bukan hanya kita diet, tapi diet digabung dengan olahraga biar maksimal hasilnya. oh yaudah. Kalau mau kemana sih itu Kalau mau boleh ke aku, boleh. Oh, gitu? Boleh ke Lisa. Nanti bisa telepon ke 0816 70 6126. Cucu. Sudah kalau gitu asik kita akan sehat. Yaudah. Langsung Zumba. Biar saya lagi kita Zumba yuk. Terima kasih ya. Aduh, Capek ya? Senam segitu capek aja. beneran capek. Kan ya? Tapi kalau Ya padahal baru semenit doang. kalau olahraga tuh kalau jarang lebih gampang capek ya. Kalau jarang, ya itu udah biasa. Lari ya, yang paling gak capek tuh lari. Lari dari mana? Lari dari kenyataan. Lari Kalau nggak olahraganya rutin biasanya udah lewat lah masa adaptasi. Iya. Tapi maksudnya harus rutin.
Ebi capek juga nggak Ebi? Capek. Ebi seneng nggak tadi diajarin Zumba kayak gitu? Seneng orang Ebi suka olahraga. Emang Ebi tahu Zumba itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Tanyain dong ke Tante Lisa. Si Ebi wangi. Emang wangi Ebi kenapa? Enggak wangi. Kalau Zumba itu buat Ebi. Sebentar penonton. Kenapa? Kata Ayu, Ebi wangi. Tahu nggak tadi sebelum acara mulai? Apa? Ebi wanginya kayak wangi India. Bukan, ini si Ebi wangi. Enggak. Tumben-tumbenan nih anak wangi. Biasanya pulang sekolah bau keringat. Biasanya tak pakai minyak wangi. Lali-lali. Olah-olah. Biasanya tak pakai Minyak wangi. Asli. Biarin adanya nyata. Nyata suka begitu. Saya jauh. Bodoh amat. Asik. Bodoh amat. Asik. Solali-lali. Solali-lali. Ola-ola-la. Solali-lali. Ola-ola-la. Bisa loh dibikin senam lagu tadi beneran. Lagu tadi jadi senam juga bisa. Dibikin namanya joget fitness, joget yang menyehatkan, dibikin joget. Coba. Pakai Coba lagu yang dong, tadi. dibikin. Pakai lagu yang tadi Ayo dikit-dikit. nyanyi ya. Siap. Tuh. Wah. Keempat. Biasanya tak pakai minyak wangi. Biasanya tak suka begitu. Saya cemburu. Saya curiga. Takutnya ada diri saya. Lari-lari. Asik. Wow. Ya jelas lah. Udah punya anak dua tapi badannya goyangannya nyangkut banget. Dulu ya kan Allah. jadi Rati joget ya. Bener iya. kan? Joget. Makanya namanya kan bikin nama sekarang kan joget fitness. Itu dia dari Zumba fitness kan dari American Latin. Iya. Indonesia namanya joget fitness. luar dong. biasa, tepuk tangan dong buat Lisa Natalia. Jogetannya banyak begitu. Ebi, Nggak mau. Ebi, ganti baju soalnya kamu terlalu wangi di sini. Ganti baju masuk Mami ke kata kamar. nama siapa sih? tadi ngomongnya gimana Tante? Gimana? Remember apa katanya? Remember of who? Remember of him. Remember of him. Remind me of who. Oh, remind me. Tanda lu baju kamar nih. Ebi, Ebi, terlalu ganti wangi. baju. Ganti baju dulu. Ganti parfum yang lain. Kayaknya harus aku yang ngasih jajak. Ayo Ebi sayang. Ya. Ini ya. Aduh, Ebi dikasih gituan lagi. Mami Pan. Apa? Udah. Jangan jali Ebi. Ebi masuk sendiri. Tante. Dah. Udah, Tante. Diam situ ya. Dah. Ini anak susah banget diaturnya ya. Iya. Bukan lagi bandel banget. Disuruh olahraga dari tadi. Rasanya pinter. Iya, tapi memang harus dikasih peraturan yang benar tuh kalau Betul, kayak gitu. betul. Dijaga ya. Dijaga banget. Tadi sebutkan Zumba nih, ngomongin soal Zumba. Zumba itu dari Amerika. Kan American Latin. Dari 2002 mulainya Zumba di sana kan. Jadi masuk ke Indonesia tuh tahun 2009. Mewabah lah Zumba di mana-mana, tapi memang Zumba itu kan memang menguras kalori tuh bisa Betul. sampai 800 kalori. Termasuk orang pertama, Mbak Lisa. Kalau aku mungkin kalau untuk instruktur untuk artis aku ada Feni Rose juga sebelumnya. Oh iya, ada Feni Feni Rose Rose sama juga. aku. Iya, tapi kalau untuk tahun 2012 aku baru masuk belajar Zumba itu memang berangkat ke Amerika langsung. Oh gitu. Untuk ambil belajar. sertifikat. Oh, ada sertifikatnya segala. Ada sertifikatnya. Oh, jadi ngajar itu nggak boleh sembarangan ya, Teh? Iya, harus ikut trainingnya. Karena ada trik-triknya dan juga ada beberapa resiko yang harus kita tahu supaya tidak terjadi ya. Dan Zumba itu bukan hanya Zumba fitness, banyak sekali itemnya. Jadi ada Zumba Banyak Kids jenisnya. buat anak-anak, buat Zumba Kids yang buat anak-anak khusus anak-anak. Ada lagi Zumba Gold untuk mereka-mereka yang sudah berumur di atas 50 tahun atau yang pemula. Oh gitu, Tidak beda-beda. sembarangan, betul. Dari Ada Zumba. kategorinya. Ada kategorinya. Nah, kalau yang kita ini namanya Zumba fitness. Bagi yang mereka-mereka yang sudah pernah mengikuti olahraga apapun. Oh, kirain Ini basic gitu. kirain kita bagi yang udah pernah melahirkan terus gue termasuk. Ya, melahirkan. Ya udah. Nah, yang udah melahirkan juga masuknya Zumba Go karena kan baru starting lagi kan. Nah, tapi gitu. itu sebabnya kenapa kau ngelihat badan kenapa kamera bicit? Dia goyang ikutan Zumba. Iya benar. Nah, melihat badannya tuh
bagus banget ya. Banget dari bentuk perutnya. Itu kalau diangkat bajunya, perutnya tuh berbentuk, saya udah lihat. Beneran? Perutnya tuh ada Tuh kan, Ayu aja diliatin, aku nggak diliatin. Oh iya. Itu diet. Nah, kalau kita mau melihat nih foto-foto dari Lisa Natalia ya. Perubahannya ya. Yuk. Ini dia. Aduh, gue genggam banget. Ini pas baru melahirkan anak terakhir ya? Iya, ini yang pertama. Oh, Quinara, aku naik 20 kilo. Naik Ini 20 kilo. Pas lahir turun berapa doang dulu? Turun cuman 5 kiloan lah ya. Berarti sisa 15 kilo. 15 kilo. Terus berapa bulan sampai proses kembali ke semula? Ini udah 8 tahun yang lalu ya. Iya. Tapi memang yang paling kurus sekarang memang sekarang. Karena memang waktu itu kan bertahap ya nuruninnya, nggak langsung kan. Pas ketemu Zumba itu pas anakku yang kedua. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Nah, itu total 20 kilo. 20 kilo. Rekor ya. Tahun berapa ini? Tahun 2006. 2006. Iya, 2006 ini. Nih, saat itu untuk berusaha ngurusin badannya dengan apa Aduh, saja? lihat tuh, ya Allah, makanan. Oh my god. Seksi. Ini memang kalau memang kan nyusuin kan, aku nyusuin Iya. 1,5 tahun. Dan memang kalau nyusuin kan namanya harus banyak Asli makan. keren, Tapi ini bablas banget, ini Ini gede masih banget. juga. Lihat pipinya. Tapi sebetulnya tetap cantik, tapi ya memang Tapi lebih bablas besar saya. sedikit aja Harusnya ya. nggak segitu banyak harusnya. Buktinya aku anak kedua cuma naik 10 kilo bisa tuh. Iya. Ternyata kan memang udah. Dan anak juga tetap sehat juga Iya, ya. naik 10 kilo aja. Oke. Ini yang anak pertama. Saat itu dari gendut, maaf ya sebut gendut aja. Iya, ya. gendut aja nggak apa-apa. Sampai bisa jadi kurus lagi, usahanya apa lagi? Nih. Enggak, ini juga belum. Ini masih anak kedua tapi udah sekitar 60 kiloan lah sebelum ikut Zumba ini. Itu dia tetap Ini seksi. sebelum ikut Zumba ini. Udah lama banget sih. Tapi kalau pas ikut Zumba baru bertahap tuh turun 8 kilo sih waktu itu sempat turunnya. Akhirnya diturunkan salah satunya dengan olahraga. Makanan dijaga juga. Nah sekarang gini, karena memang kan saya kan udah terjun total kan di dunia kebugaran. Jadi saya tahu nih yang mana. Ini udah mulai kurus? Enggak, ini masih gede. Ini masih 60 kilo. 60 kilo ini, aduh. Sekarang 18 kilo ya? Bocah kali 18 kilo. Kalau kayak aku gini kan metabolisme udah beda, umur juga udah nggak muda kan. Bener. Nih udah mulai ngebentuk. Masih dibilang gendut juga ini. Ada puasnya nih perempuan nih. Ini masih ya lumayan lah. Ini masih 58. Ini yang mulai proses. Ada lagi? Mulai proses. Ini mulai juga pipinya gede banget. Jadi yang terakhir ya, yang paling kurus ya mungkin yang sekarang ini. Oh gitu. Rekornya yang sekarang. Tapi ada transformasinya terlihat sekali ya. Iya, karena tapi nggak apa-apa lah, gendut buat anak. Betul. Kata orang gini, gendut buat anak, menguruskan lagi itu persembahan untuk suami, kata gitu kan. Karena gini, aku bilang kalau misalnya perempuan itu kita kan ada prosesnya. Jadi mungkin dari kita pertama masih gadis, kita menikah, terus kita punya anak, itu kan proses. Mungkin yang namanya menjadi seorang wanita yang seutuhnya kan harus tahu, oke, kita menyusui, berarti kita perlu proses untuk memberikan ASI eksklusif pada anak. Nutrisi yang kita makan harus kan buat anak juga. Betul. Nah, nanti setelah selesai masa itu, baru kita mengurusi badan untuk diri kita sendiri kan. Nah, baru proses pelan-pelan, nggak bisa yang instan. Betul. Teman saya beda lagi, pas lagi gadis, sampai menikah, sampai hamil, sampai jadi janda, badannya gitu aja, sama aja. ada. Terus. Maaf sebentar. Gue kira lu tadi lagi ngomongin temen lu yang siapa ya? Emang dipikir saya? Pas gue denger jadi janda, terus habis itu sekarang begini lagi badan gue kayaknya. Ibu Ayu memang itu. Apa? Sudah sendiri lagi sekarang. Tapi kan sekarang udah hampir bahagia lagi, insya Allah ya. Ya Allah. Insya Allah ya. Tapi Ivan, aku tadi bilang, Telepon Tante Ayu itu sih. Telepon Eka. Telepon Tante Ayu barusan. Halo. lah, Iya kenapa? Dih. Halo, kok nggak ada suaranya? Halo. Udah diam dulu. Ini telepon Tante Ayu. Udah sih biarin aja. Itu handphonenya Tante Ayu. Itu siapa yang nelfon? Biarin aja. Abi. Halo. Ada telepon penting. Cepetan. Halo. Ya halo. Bu Ayu ada. Ibu Ayu ada ini Ebi. Aku nggak nanya. Aku nanyain Bu Ayu. Ada Bu Ayu, ngapain sih nanya Bu Ayu? Itu orang telepon pakai pulsa kalau di main-main itu. Halo? Ya, ini siapa? Siri. Ayu mana ya? Tulisannya tante tetangga. Halo. Tante kalau mau ke sini aja. Ini ngomong dulu ke Ayu dulu. Ke Tante Ayu. Biarin aja. Ebi,
Kalau ada penipuan biar Ebi yang menitipu, jangan. Aku mau main ke sana ya. Boleh main ke sini aja. Main ke sini aja. Kita nggak tahu dia mau pakai apa. Main aja ke sini. Oh, udah datang. Orangnya udah datang. Ebi, kalau itu orang jahat gimana, Ebi? Ya, nggak mungkin. Assalamualaikum. Aduh. Astaga naga. Apa kabar, Ola? Teman saya yang cantik. Bawa apa ini? Apa kabar? Sate baik. Ini Om Irfan. Sebentar, sate kambing, Ebi. Iya tahu. Gak boleh, anak kecil gak boleh banyak makan sate. Ayo makan. Om Irfan, Kamu dari mana sih? Aku tadi beli sate. Om Irfan kenapa sih? Kenapa emang dia nggak boleh? Nggak boleh, dia lagi diet. Oh, lagi diet. Coba lihat perutnya. Masa masih kecil udah diet. Ini taruhan sama diet lagi. Nih ambil Om. Mau lihat dong perutnya. Ya Allah ya Rob. Yuk, silakan. Tepuk tangan dulu dong buat Ola Ramlan. Pemirsa, Ebi ini kayaknya mau banget ini sate ya udah. Om Irfan umpetin dulu ya. Ebi jangan makan. Pokoknya jangan kemana-mana. Kita kembali lagi selain satu ini. Tetap di ada-ada aja. Masih ada. Senang sekali loh. Ada hadir dua wanita cantik di sini. Kok saya nggak di situ? Bintang tamunya. Oh, ya Kalau tiga pembawa dong. acaranya kan emang dua wanita cantik juga. Satu cantik, satu ganteng. Iya, terima kasih cantik. Iya, sama-sama ganteng, Red. Kalau ngomong resep di hati kayak gue. Tapi di sini Irfan sama Ayu cocok ya? Cocoknya? Cocok soalnya kalau misalnya berdiri, Irfan nggak perlu naik balok. Belum tentu. Duduk sama tinggi. Berdiri Ya beda. Kan sama. Kalau gue dulu ya main syuting sinetron sama Irfan, dia harus naik balok supaya biar Ola. Iya, oke. Dengar deh dulu syuting sinetron sama dia. Kita berdua sama-sama belum terkenal saat itu. Tapi abis itu alhamdulillah terkenalan gue duluan. Ceritain, kita apa? Gimana kita? Ya, kita bilang 5 tahun lagi nih, kita lihat 5 tahun dari sekarang lebih terkenalan siapa? Lu apa gue gitu. Duluan masukin infotainment. Iya gitu. Terus dari itu ternyata dia memang terkenal di TV. Kalau saya terkenal sosialita dulu. Cico. Ibu keren, bener keren. Itulah olahraga. Keren. Kalau rambutnya. syuting bareng dia ya. Gue gemes banget lu, Mi. Tapi nggak ada yang tahu kan kalau dia satu sekolah sama aku. Satu sekolah gimana Ih, ceritanya? dia adik kelas gue. Tuh. Adik kelas enggak? Kayak sepantaran kok. Bener. Apa? Itu maksudnya ngina atau enggak? Ayo lu salah lu. Memuji. Salah. Memuji Lisa, menghina. Bapak jangan macam-macam ngomong sama ibu ini. Tuh, Bapak jangan ngina-ngina, nanti Anda makin pendek loh. Jangan. Udah pendek cukup. Tapi bener dulu kalau syuting bareng Ola tuh ya. Gue minta itu Apple Box. Ya, coba Anda berdiri sama saya sih. Ayo. Sepatu gue udah tinggi. Sini. Sibuk. Ya ampun, Bapak. Belum. Berdiri, Pak. Jangan duduk terus. Sebentar kita adegannya pacaran dulu ya. Iya, tapi pacar gue ceritanya. Pacaran serius. Bayangin. Yang ada cekikikan mulu kalau syuting. Ada yang bener. Emang bisa romantis gitu ya? Ya itu kalau gue romantis bikin ketawa orang. Tanya dia kok gini, sayang. Iya, emang. Oke, Ola, Januari kan baru ngelahirin. Alhamdulillah. Ih udah kurus, udah cantik loh, ya. Ramlan. Bo, sumpah. Alhamdulillah naik ya, 20 balik ya. kilo. Nambah berapa kilo kemarin? Naik 20 kilo waktu itu. Naik 20 kilo terus turun lagi 25 kilo, Minus jadinya Iya, kayak bener. kurus. Bener. Turunnya sih 23 kilo sekarang. Waktu sebulan turun 17. Lumayan Waktu lah. 2 bulan. Pakai tiarap gitu. Ebi lagi jadi kula-kula Om. Masa kurang gitu? Kula-kula macuk palanya. Keluar lagi palanya. Ebi. Apa bedanya kura-kura sama bajai? Apa ya? Ayo. Nggak tahu Om. Kalau kura-kura ada orang kepalanya langsung masuk. Tapi kalau bajai ada orang kepalanya langsung keluar. Mau ikut Neng? Ada tebak-tebakan lainnya lagi nggak? Ada Om. Karena Ebi mau masuk bukan bawain tebak-tebakan. Tapi Bawain fakta atau nyata. iya. Ayo.
tentang Tante Liza Natalia. Tante Liza betah di mall berjam-jam. Bener. Bener? Rekor berapa jam? Aku kalau di mall tuh bisa Dari buka sampai tutup? enggak sih, enggak lah. Lu cleaning service? 3-4 jam oke lah. Itu ngapain aja? Mau sendiri, mau ada teman bisa? Biasanya sama anak-anak lah ya, namanya punya anak ya Oh, pasti lah kita. Anakku kan juga doyan ke mall. Iya, Itu kalau kan punya sekarang. Kalau dulu gitu juga tapi? Enggak, ya dulu beda. Sama karena- juga. Dulu alasan anak-anak. Perempuan gitu lah, kalau ke mall itu biasanya kan kita juga kardio dong, cewek juga Sok kardio. Sok kardio. Dan pakai heels lagi kan. Kalau nge mall biasanya kalau aku sih selain nyari barang-barang yang memang dicari, tapi memang kalau ada waktunya ya, nggak yang nggak penting-penting juga gitu loh. Biasanya nyari barang-barang yang kalau memang dicari gitu. Harus selalu belanja kah? Atau Nggak hanya juga, window nggak shopping? juga. Window shopping juga oke. Tuh Yang penting belanjanya belanja jendela loh. Bukan Om Ipan itu istilah. Om Ipan udah gede nggak ngerti. Ceka. tapi kalau bagi pas kita lagi holiday ke luar negeri itu gue jabarin seharian juga. Bisa seharian Bisa juga. seharian juga. Wow, ada budget khusus untuk belanja? Ih, kepo banget deh, kepo Nggak usah banget. tadi bahas itu pasti ada. Ya, kalau liburan. lanjut. Tante Liza Ya. kesehariannya paling suka ngasih nasihat ke teman-temannya mengenai hidup sehat. Ya Iya. iyalah, secara setiap hari kan punya member banyak. Iya, Terus iya. itu kalau ketemu orang di jalan nanya, Mbak Lisa gimana sih cara tipsnya apa segala macam, ya pasti di sharing dong. Aku nggak pelit informasi loh. Aku Iya, selalu iya. sharing ke orang banyak biar orang itu bisa Ikut sehat ya. Senang ya. Banyak pahala nih berarti nih. Ya ngapain lagi, secara umur gue udah segini, berkecimpung di dunia entertainment juga hampir 20 tahun. Nih sekarang kita melakukan aktivitas yang positif, masa nggak di sharing, mau sendiri gitu. ya, Sebentar, ngapain? sebentar. Ngomongin umur, kalau kita tanya umur boleh? Boleh. Berapa sih? Mau 40? Apa? Iya, Wow, mau 40 aku. yang itu berapa? Saya baru 25 kemarin. Oh, tapi bongsor ya mukanya. Enggak. Oke, lanjut. Yang ini Apa berapa kamu tahun? mau ngomong apa, Ebi? Awas ya. Enggak Tante Ola, Ebi cuma mau ngomong kalau Kok sekarang- tante sih nggak mami sekarang? Emang maminya Ebi Tante Ola. Oh, lu pengennya. Dari Jadi Ebi tuh selama ini mencari, kan ini tinggal di rumah saya. Dia bingung ibunya yang mana, sampai dia kadang-kadang manggil saya emak. Saya bingung. Tapi kan Kalau katanya misal naik haji. Kalau misal mamanya Ebi adalah Tante Ola gimana? Ebi pasti akan senang sekali Om. Ebi mau latihan sungkem ke mama. Boleh Om. Ebi mau tanya sama Mama. Apa tanya, Pak? Kalau emang mamanya Mama Ola, Ebi mau tanya kenapa dulu ngebuang Ebi? Kalau emang mamanya itu Tante Ola. Iya, Aku nggak buang kok. tapi emang dititipin ke Mama Irfan. Om Irfan. Aku keceplosan. Enggak, aku nggak buang beneran. Tapi apa? Aku cuma pinjemin kamu. Saya kan benar, mamiku Mami Ola Ramlan. Oh, aku inget. Apa? Pas hari itu, Mami Ola kan lagi kesini bertamu. Lagi flu. Terus dia pamit, keluar, dia bersin. Haci! Keluar Ebi. Jadi Ebi hasil dari produksi ingus. Coba kita baca dulu. Ah, Ebi mau Nanti nyari masih Mami jadi Ebi. misteri ibunya. Pokoknya Iya, nanti bener dia. nanti Mami Olam sering-sering main kesini deh. Ya, biar Haji. kita ganggu ya, Yes, bener. berarti gue tiap hari Nah, di sini. Haji. Tante Ola Ramlan. Mami. Mami. Bisa. Kan kalau sama Mami Ola bisa kangen-kangenan. Apaan sih? Kalau kangen-kangenan kan Mami sama anak kan pelukan. Gimana? Kan belum tahu sekarang emang beneran Mami atau bukan. Oh, masih misteri. Kalau misalnya tiba-tiba misal gini, Ebi, Mami membisikin. sebetulnya mama kamu adalah Ola Ramlan. Ya, Langsung peluk. Mami. Mami Ola. Ngeri banget tuh kayak lo.
Nggak jadi Om. Kenapa? Dia bilang kali. Padahal Baca itu lagi. masih kecil. Baca lagi. Tando Ramlan bisa bela diri Cimande, Pencaksilat, judo dan aklo yoga. Bohongan. Benar, alhamdulillah. Bohongan lu. Kan telinga kanan nggak bisa dengar karena cedera pukulan. Telinga kanan sekarang tuh cacat. Iya, bukan cacat. Iya, maaf. Gak bisa berfungsi Cedera dengan nggak baik. berfungsi, bukan, ya memang nggak berfungsi, emang sebelah kanan nggak bisa dengar. Sama sekali. Sama sekali. Yang kanan. Iya. Dari dulu. Makanya saya sekarang mono, bukan stereo. Coba tutup yang kiri. Olah jelek. Olah jelek banget. Gendut. Tando Ola dibilang jelek. Jangan dibilangin. Ya benar itu total nggak bisa Demi, kedengeran. demi Allah nggak bisa dengar tadi apaan? Gue sih denger bis gitu. Nggak, gue bilang olah seksi, olah cantik. Lu tipu. Mungkin lo muji gue mana mungkin. Tapi itu benar, itu cederanya gimana ceritanya? Ya waktu itu pas kejadian, maksudnya nggak langsung happen gitu, nggak langsung kejadian. Aduh, campur-campur, pokoknya nggak langsung kejadian. Maksudnya pada saat aku Umur berapa? tuh bela latihan, tapi mulai dengan stretching dulu, jangan langsung zumba fitness. Disarankan untuk yoga dulu sebelum kita berzumba, yoga dulu paling tidak 1 bulan pertama, karena kan badan yang 9 bulan, ya ampun ya, besar gitu, pegel dong ya kan. Hebat ibu-ibu Kita ini. stretching dulu dengan yoga, baru dilanjutkan dengan zumba. Zumbanya zumba gold, tidak boleh zumba fitness. Sebenarnya zumba gold itu kan untuk pemula. Nah tapi kalau memang tidak, di mana nyari zumba gold susah Mbak Lisa, susah, nggak ada studio yang ada zumba gold. Boleh dikonfirmasikan ke instrukturnya, saya baru melahirkan. Jadi tidak boleh mengikuti gerakan yang ada hentakan dan loncatan dulu sebelum dia melakukan aktivitas stretching. Itu bulan pertama. Iya. Nanti kalau misalnya memang sudah adaptasi 1 bulan ikut zumba, baru boleh ikut zumba fitness. Nah itu sebenarnya kardio. 80% latin, 70% latin dance, 30% fitness, 30%-nya gerakan fitness. Itu sangat banget buat body shaping, buat 10% kardio. teriak-teriak. Kan orang itu aerobik gitu. Iya. Teriak-teriak juga Ya, penting. gerakannya kan. Iya gitu. ya kan? Kemarin Ibu Dewi, yes, kemarin Ibu Dewi. Ya, tapi semuanya sih kalau aku bilang memang benar apa yang dikatakan Mbak Lisa. Cuman tergantung daya tahan tubuhnya juga. Kalau emang dia kuat dari sebulan juga udah. Betul. Apaan Bapak Ibu? Enggak, ibu lucu. Ibu kalau tadi yes gitu. Iya, oke, Bukan betul. yes. Tapi ya, emang kalau wanita itu merasa jauh lebih cantik ketika kurus, langsing. Padahal itu kalau kecantikan itu tetap dari dalam ya. Dari Dan kondisi hati. apapun harus merasa cantik ya. Tapi ada teman saya pengen kurus, tapi dia gak berani keluar rumah sebelum kurus. Dia ngepel terus kata di rumah. Siapa? Astrid Tiar. Pas dulu dia ngepelnya tuh satu lantai per lantai, terus pakai yang plastik gitu. Oh, biar keringetan. Iya. Iya. Itu juga turunnya cukup drastis juga loh. Rumah bersih, badan langsing. Ngepel. Cuma gini, kalau aku kan udah ngejalanin diet itu macam-macam. Udah diet yang tanpa garam, tanpa gula, sampai puyeng-puyeng kepala, sampai kelayangan, udah pernah. Diet yang memang makan enak cuma seminggu sekali, bisa dibilang. Udah deh, Sabtu Minggu kita makan bebas, tapi Senin sampai Jumatnya gue nggak makan karbohidrat, juga cuma makan sekali, itu pun juga dikit. Dan isinya juga nggak ada makan enaknya sama sekali, dan rasa juga nggak ada gitu. Yang ada Semua pernah dicobain. pernah dicobain. Tapi yang paling benar apa? Sebenarnya sih memang diet yang memang yang bagus sekarang, diet yang memang terkandung dalam biji-bijian ya. Kalau menurut Terkandung aku dalam sekarang biji-bijian. lagi masuk ke program diet juga. Sebentar. Oke, apa? Kita ngomongin diet. Lu gegaris deh tadi. Heran nih. Aduh, berdua perempuan. Ini sehat banget ngomongin diet nih. Parah. Jadi alhamdulillah sekarang aku udah menemukan formula yang bagus untuk diet. Nanti. Tadi sebutin katanya diet. Sabar, Mi, sabar. Nama dietnya dong tadi. Diet biji-bijian. Iya, diet Biji-bijian? Nah, diet biji-bijian. Aku tadi udah ngomong sama ayo nanti. Nanti. Biji-bijian. Nah, itu dia. Waduh, diet biji-bijian. Datang ke delay, mati. Nanti sesaat lagi ya. Biji-bijian. Ada aja. Ayo. Bisa nggak kali ya? Tanggung jawab. Tadi kita ngomongin diet berdua. Iya, Yang makanya. satu diet biji-bijian, atau lagi dietnya lebih enak lagi nih kayaknya. Jangan. Kalau ini nggak usah di-share. Jangan. Diet biji-bijian itu apa? Lebih detail lagi. Enggak, sebenarnya gini, Diet aku kan biji-bijian. biji-bijian. Apa?
Jadi sebenarnya selama ini kan aku juga kan melakukan exercise memang rutin seminggu 3 kali, bahkan lebih dah lah seminggu 3 kali, tapi itu pun juga pagi malam. Dan memang dari seminggu 2 kalinya itu memang aku break, tidak melakukan exercise. Nah terus memang di samping itu aku melakukan aktivitas kayak kalau nge-gym kan pasti kan angkat alat apa segala macam untuk nambah otot kan. Dia seminggu 2 kali break exercise-nya, kita seminggu 2 kali exercise-nya. Kebalik ya. Kalau aku kayaknya nggak exercise Dia nggak sekali sekali ya. Mungkin nanti. Sekarang nanti. Terus. Nah terus memang pola makan aku sekarang memang aku rubah. Jadi kayaknya tuh pagi-pagi betul aku punya teman dan dia memang salah satu seorang nutrisi lah yang jago untuk bikin semua lewat biji-bijian itu. Aku bilang biji-bijian. Jadi biji-bijian itu digerus dan nanti dia dalam bentuk saset gitu, terus dikasih air 200 ml, diminum itu untuk mengganti makan pagi. Biji apa aja? Harusnya disebutin deh. Dan itu nggak boleh makan pagi lagi, abis minum itu nggak boleh. Itu pengganti makan pagi. Jadi itu cuma diminum di pagi hari aja. Di pagi hari, dan nanti makan siang, tetap makan siang biasa. Aku tetap makan siang biasa, dan tapi memang makan siang sehat. Nasi merah, ya bukan nasi putih, nasi merah, terus ayam direbus, terus ada sayur-sayurannya, pokoknya komplit makan sehat. Gitu. Biji apa aja lah ya? Nggak tahu. Ada aku kacang sih hijaunya. mau dikirimin. Ada kacang hijau, nanti kita kirim-kirim. Oh gitu. Ada kacang hijaunya, ada soya beannya juga. Jadi semua terus ada green tea-nya juga. Dan boleh buat ibu menyusui. Boleh ya? buat ibu menyusui. Yang masa pertumbuhan seperti saya bisa Boleh juga. Sekali. Nah, Masa pertumbuhan? Iya, Nggak tumbuh-tumbuh. Kali aja udah mentok sih sebetulnya. Dan kebetulan ini kan baru 1 bulan terakhir. Jadi aku minum baru 1 bulan terakhir, dan memang di combine dengan Zumba kan. Karena memang kebetulan aku punya member kan banyak masalah dengan keberatan berat badan, masalah berat badan. Jadi rata-rata alhamdulillah banyak yang berhasil, dan semoga nanti program aku yang terbaru Liza Natalia Tridaf ini launching ada Nanti belum. Tapi dia hebat banget. Nanti akan di-share nanti. kalau sudah komplit semuanya. Iya. Gitu. Ada terus tiap tahun ada inovasi-inovasi. Karena kalau kita olahraganya udah bagus, kan aku memang ingin memberikan motivasi yang baru pada saat kita melakukan olahraga. Kita pola makan, karena sebenarnya pola makan kita yang berantakan yang bikin kita gemuk. Nah itu yang penting. Iya. Terus gaya hidup juga. Kalau kita kurang tidur, sibuk ya kan segala macam. Nah kalau kurang tidur dan gaya hidupnya seperti itu, nutrisi yang kamu makan pas nggak, cukup nggak buat badan Kirimin kamu? dong biji-bijiannya. Biji-bijian. Dan itu menyehatkan dan tidak ada efek samping, dan itu sangat kalau aku udah minum, alhamdulillah tidak merasakan yang hal Aku juga yang pengen, aku juga pengen. nanti ya. Gue dulu dong olah. Ya udah silakan. Ashanti juga udah minum. Ashanti udah Ya, turun. udah mulai turun dia, udah mulai turun. Kan bertahap kan, nggak langsung instan. Cocok banget sih. Semoga lah nanti kalau udah launching nanti kita akan umumkan. Ebi. Ya Allah, apaan sih? Ebi. Kalau kelakuan Ebi kayak gini, yang ucing ala Ipan. Biarin aja orang ngomongin Ipan udah tua, kurang olahraga jadi ucing alanya. Terus Ebi ngapain dari kamar? Kan turun 20, sekarang buat Itu ngapain aja Mi kalau boleh tahu bisa sampai hilang 17 kilo dalam waktu 1 bulan? tuh. Pasti stres. Bukan ayo. Terus ini trik ayu bikin stres pagi. Enggak. Jujur nih ya, bener-bener nggak ngapa-ngapain. Bener. Jangan bahas Bu. Kayaknya ibu mau bahas lagi ya bu. Jadi gimana? Bener-bener asik dan emang ngurus anak sendiri kan. Iya, bener-bener. Dia kan sebulan itu bener-bener ngurusin Alina itu bangun, Kurang begadang, tidur, kurang tidur. Jadi otomatis sih, dan mungkin ini kali makannya jadi rutin. Ngerti nggak? Kadang-kadang kan kita tuh kalau misalnya di tengah-tengah tidak jam makan, kita suka makan kan. Itu yang bikin ngemil. Nah, aku kan bener-bener bangun pagi tuh biasanya Alina kan jam 6. Jam 6 kan sarapan tuh. Abis itu kan bener-bener dulu kan kalau misalnya masih baby banget tuh 2 jam sekali kita bangunin kan. Jadi rutin gitu. Nah, abis itu makan siang jam 12.
Terus habis itu makan malam jam 7. Jadi tiap hari tuh begitu, nggak ada ngemil sama sekali. Nah akhirnya turun sendiri gitu. Jadi makannya sesuai dengan aturan waktu yang iya ada gitu. Itu tuh ilmu baru tuh. Jadi On makan time di gitu sela-sela makannya. jam makan itu yang bikin gendut ya. Nah, jadi pada saat ngemilnya itu yang habis breakfast terus udah itu kita makan siang, jangan makan. So breakfast lu nasi uduk aja breakfast. Jangan sarapan pagi maksudnya. Sarapan pagi. Breakfast nasi uduk aja gini makannya juga. Aja Bapak. Dan memang waktu itu nggak ada makan maksudnya nggak ada pantangan, semua aku makan. Jadi bener-bener sarapan pakai roti, makan nasi segala Karena macam. juga ASI kan ya. Karena ASI dan karena ASI kan bener-bener haus terus, makan betul, lapar betul. terus gitu. Cuman aku mungkin nggak lapar mata gitu loh. Semuanya aku jalanin pada saat emang makan siang, makan Bagus. malam atau gitu. Ikutin aturannya kan. Akhirnya bayinya Kadang- sehat, ibunya Iya, juga gitu. sehat juga ya sama ya. Sehat. Betul. Nah, tapi ngomongin soal anak, kemarin katanya itu ya, plasentanya tuh disimpan di bank plasenta ya. Disimpan. Nah, kita lihat tuh ini buat sebagian orang sudah tahu dan mengenal Iya tentang nih. bank plasenta, tapi sebagian orang lain pun masih aneh, bank plasenta apaan tuh? Apa sih? Jadi kebetulan istri saya juga anak pertama maupun anak kembar, apalagi anak kembar tuh beruntung banget karena kan persentase 2 juga kan. Jadi kamu ambil juga? Iya. Oh pamer. Oh, pamer. Gak mau Nah. kalah ya sama saya. Nah itu tapi prosesnya coba jelasin deh. Prosesnya kan pas ngelahirin ada tali pusar antara ibu dan anak, terus gimana? Ya digituin deh pokoknya. Diambil ya? Diambil Diambil. terus ya disimpan gitu. Dan itu jadi kalau tadi disebut investasi karena dari cairan di dalam plasenta tersebut disimpan bertahun-tahun. Jadi di bank plasenta kok zaman dulu. Sampai 21 tahun ya insya Kalau Allah. anak saya yang pertama itu kan lahir tahun 2008, jadi masih baru. Tadi kan 2006 masih Indonesia, 2008 itu jadi masih disimpannya masih di Singapura. Kalau sekarang itu katanya udah ada di Indonesia juga ya. Iya. Dan sebenarnya kalau misalnya anak pertama sudah melakukan atau anak kedua malah ya, itu yang misalnya yang diambil diambil plasentanya itu misalnya anak pertama. Terus taunya yang sakit tuh anak ketiga gitu. Itu Bisa masih dipakai. bisa dipakai Iya, iya, iya. gitu. Jadi nggak harus semua juga Dan sih. itu juga bisa ke garis keturunan dari ibu ya. Iya ke dari ibu, atas. Jadi satu bisa. dari ibu. Kemungkinan maksudnya buat ibunya kalau misalnya sakit terus dipakai, insya Allah juga bisa gitu. Jadi di Banyak situ tuh manfaatnya. banyak sekali Iya, manfaatnya. Jadi apa ya? Itu kan beneran nutrisinya lagi banyak banget dan bagus banget buat bayi ketika di Iya. kandungan. Jadi itu diambil. Kemarin nggak pakai? Enggak. Udah bikin lagi aja ya. Kan saya nggak Iya tahu. tadi saya nyuruh, ayo bikin aja, kan lucu. Bentuk-bentuknya India gitu kan lucu. Astaga. Kayak bikin apaan kali main bikin aja tuh. Oke, tapi ngomongin soal ibu-ibu yang baru melahirkan dan berusaha pengen kurus, sebetulnya itu sih kalau buat saya pribadi itu tanggung jawab suami ya. Suami bisa menerima apa adanya nggak keadaan sang istri gitu ya. Kadang-kadang jadi stres gara-gara suaminya kan mulutnya suka mama bla 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 bla. Dan untungnya over tuh ya, yang aku gendut ya. Waktu aku lihat kan tadi fotonya segede apa itu, aku gendut ya enggak. Aku gendut ya enggak. Biasanya dia tuh Tapi jangan salah, banget. Ola itu lebih gemuk dari Ashanti loh waktu hamil. Oh, iya? Iya, kan ini kan nggak aku dihina-hina. Ntar ya. Ingat nggak di rumah sakit? Di rumah sakit kan pada saat Ashanti habis ngelahirin apa Kelihatan. baru mau ngelahirin pada Ashanti. datang. Gila lo gendut banget kata Ashanti gitu kan. Aku yang ini lo lahir duluan ya. Ntar gue yang kurus duluan. Iya, Gua bilang bener gitu. Yes, akhirnya benar. Soalnya itu pada saat orang-orang pada menzolimi saya, menghina-hina, saya istighfar. Oh, iya, iya. Jadi istighfar tuh Dan saya doa nih turunkan dikabul. gede banget. Kenal gede banget waktu itu ya ampun. Doa yang orang dizolimi. Ya balik lagi. Emang kamu ya. Iya benar. Jadi orang tuh kan dizolimi dia bersyukur senang karena doanya akan dikabul. Tapi dia salah satu wanita yang sangat beruntung, punya Beruntungnya? badan yang gampang kurus. Karena kan nggak semua bisa seperti itu. Bawaan Bawaannya gitu ya? juga iya. Ini dulu waktu hamil gimana? Ih, sakit banget. Untung saya minum jamu. Oh, minum jamu. Kan istri saya Kan ada minum. orang yang udah istri saya. udah banyak olahraga, udah diet segala macam tuh turunnya sedikit. Nah, awal kan cepet langsung kurus lagi. 17 kilo 17 sebulan. kilo, Berkah gila itu kan, berkah 17 kilo dalam Sementara yang waktu- lain nurunin 3 ons aja susah, naikin Itu sekilo gampang. doa orang yang terzolimi ya. Ibu, ingetin ibu lagi ya, Bu. Kesampean, ah. Iya, iya. Anaknya barusan berapa bulan? 3 bulan. Anak baru 3 bulan. Baru 3 bulan, tiga udah gini bulan. lagi nyebelin banget pasti ibu-ibu lain di rumah Kita juga. aja ngurusin Iya. setengah mati kan. Maksudnya di Instagram atau di mana-mana juga pada nanya kan gimana resepnya, gila nggak mau bagi-bagi. Aku mau bilang masa harus sumpah demi Allah gue nggak mau ngatain, gue bilang gitu. Iya, kan pasti sudah tadi nanya di belakang panggung gitu kan, nanya,
Mam itu yang benar gimana sih sampai 17 kilo? Nggak mungkin kan kalau nggak ngapain. Masa nggak dibilang sebelah lemak deh, kan gue ASI. Masa gue harus bilang iya gue sebelah lemak. Sementara aku ASI total gitu loh. Kalau yang melakukan ya tinggal ngomong ya aja sebetulnya. Ini enggak kan? gitu. Emang Ayu nanya-nanya gitu kenapa udah ada ke sana? Heran aja, pasti kan orang-orang di luar juga penasaran gitu. Tadi Ayu cerita. Seperti itu. Lalu Syahrini kali. kalau Lisa Natalia itu termasuk gampang atau susah dan setengah mati menurunkan berat Saya badan? termasuk susah ya menurunkan berat badan. Dari melahirkan? Dari melahirkan Menuju ke olahraga berapa bulan? Waktu itu anak kedua kebetulan tidak terlalu banyak, berat badannya naik 10 kilo, tapi setelah kenal Zumba menurunkan beratnya 8 kilo dalam waktu 3 bulan. Wow. Ya, 8 kilo ya. Nah, Itu 8 kilo 3 bulan. Nah, ini coba ya, 17 kilo. syukuri aja ya masih bisa turun juga ya. Beda-beda kan, badan orang beda-beda. Nah, ibu-ibu di rumah kayaknya penasaran tadi Zumbanya sudah lihat. Bisa sekarang lagi ada yang hamil dari ngelahirin sampai mengikuti olahraga salah satunya Zumba itu bagusnya berapa bulan setelahnya? Gini, kalau tergantung. Kalau yang normal, melahirkan normal 2-3 bulan minimal itu sudah bisa ikut